Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran 2 mengenai pola lantai. Pola lantai, tentu kalian sudah diberikan pengertian tentang pola lantai ini pada materi pembelajaran sebelumnya. Jadi ada beberapa bentuk pola lantai. Yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Ini biasanya untuk tarian klasik. Jadi ada beberapa tari klasik yang memiliki pola lantai ini. Contohnya adalah tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Baris Cengkedan dari Bali. Yang kedua, pola lantai diagonal. Pola lantai ini bentuknya seperti ini ya. Jadi penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri, dan contoh tariannya adalah tari Gending Sriwijaya yang berasal dari Sumatera Selatan. Lalu yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola lantai ini. Contohnya adalah tari Mak Badong dari Toraja. Toraja ini salah satu daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera Barat. Kemudian pada pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang ciri khusus pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu memiliki ciri khusus yang salah satu fungsinya adalah untuk mempertahankan diri atau melindungi diri. Yang pertama adalah pohon bambu. Pada pohon bambu ini memiliki ciri khusus, yaitu bulu-bulu halus yang tajam, dan bulu tajam ini terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal apabila tersentuh oleh kulit kita. Kemudian contoh yang berikutnya adalah tanaman kangkung. Jadi tanaman kangkung itu ada yang hidup di darat dan ada pula yang hidup di air. Yang hidup di air ini disebut dengan tumbuhan hidrofit. Selain kangkung juga ada eceng gondok. Ciri-ciri pada tanaman hidrofit ini, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air dan akarnya berada di bawah permukaan air. Batangnya memiliki rongga udara dan daunnya muncul ke permukaan. Jadi rongga udara ini untuk menyimpan oksigen, karena oksigen sangat dibutuhkan oleh tanaman ya. Yang berikutnya adalah higrofit. Higrofit itu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Contohnya adalah tanaman pakis atau paku, dengan ciri-ciri tubuhnya terdiri atas bagian akar, batang, dan daun. Batangnya kalau kita perhatikan seolah-olah tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Jadi kalau di rumah kalian ada tanaman pakis atau tanaman paku, silakan diperhatikan bentuk tanaman tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah xerofit. Xerofit ini tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Mempunyai ciri-ciri daunnya tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi duri, sisik, atau bahkan tidak memiliki daun. Selain tanaman lidah buaya, tentu kalian mengenal tanaman kaktus ya. Dan akarnya panjang karena harus menjangkau air pada kedalaman tertentu. Jadi inilah yang dinamakan dengan adaptasi. Berikutnya kita melanjutkan materi tentang proklamasi kemerdekaan. Jadi pada materi sebelumnya kalian sudah membaca tentang sejarah atau latar belakang terjadinya proklamasi kemerdekaan. Proklamasi ini memiliki makna, jadi salah satunya adalah sebagai deklarasi dari berdirinya negara Indonesia. Nah, ini tokoh proklamasi atau yang disebut dengan proklamator, Insinyur Soekarno. Selain sebagai proklamator, beliau itu adalah presiden pertama kita. Nah, ini sejarah tentang beliau. Soekarno atau Bung Karno
lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Jadi Presiden Soekarno adalah seseorang yang penting dalam proklamasi kemerdekaan karena beliau yang menulis teks aslinya bersama dengan wakilnya yaitu Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Beliau menyusun konsep teks proklamasi yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi ini dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan pada bagian ini juga disebutkan tentang biografi singkat tentang Wakil Presiden kita Muhammad Hatta yang lahir di Bukit Tinggi. Ini salah satu tempat di Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 dalam usia 77 tahun. Ini tokoh penting proklamasi. Yang berikutnya ada Ahmad Subarjo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978 pada usia 82 tahun. Beliau ini adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Jadi Ahmad Subarjo ini adalah seorang menteri dan tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Beliau menyusun teks proklamasi bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Dan yang berikutnya adalah ini seorang yang merupakan orang Jepang ya. Beliau salah satu tokoh bangsa Jepang. Laksamana Tadasi Maeda ini seorang perwira tinggi angkatan laut dan memiliki peran penting dalam persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan. Yang berikutnya adalah Sukarni. Beliau juga lahir di Blitar seperti Presiden Soekarno juga. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Beliau salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Yang berikutnya adalah Fatmawati, ini istri dari Bung Karno. Beliau yang menjahit bendera pusaka Saka Merah Putih. Jadi bendera yang asli itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan berikutnya ini seorang tokoh yang dikenal karena beliau yang mengetik naskah proklamasi yaitu Sayuti Melik. Ini adalah seorang pemuda. Yang berikutnya ini masih mengenai proklamasi dan tentang permainan. Permainan ini adalah permainan tradisional. Nanti dapat kalian baca pada buku tematik, yaitu pada pembelajaran 4 tema 2 ya. Baik, Ibu cukupkan untuk materi hari ini. Kalian perhatikan kemudian dibaca kembali. Untuk latihan soalnya kalian kerjakan dan Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.